Oh, ini. Pak Setio di mute itunya suaranya. Iya, tadi Ya, kedengaran suara Papa. Maaf. ya. Silakan Pak Setio baca Apa ini? Al-Quran. Oh, saya tilawah. Nggak Ya, dengar suara. tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقوها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita telah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kita lanjutkan materi pembinaan yang akan disampaikan Coach Ardi Ansyah. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya doakan semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat. Saya doakan siapa saja yang hadir pada pagi hari ini usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Amin. saja yang hadir di pertemuan ke-9 ini, pertemuan ke-10 ya, di pertemuan ke-10 maaf. Mudah-mudahan usahanya terus meluas, membesar, dan bermanfaat buat orang banyak. Amin. Puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita semua masih berikan limpahan kado nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, ya nikmat bersilaturahmi pada pagi hari ini meskipun melalui virtual Zoom, ya mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus menumbuhkan bisnis kita. Salat dan salam semoga tercurah pada suatu hasanah kita itu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang build your best business. Build your best product ya. Bahasa Inggrisnya nggak lurus. Artinya sebenarnya membangun kekuatan produk.
Ya, izin saya share screen dulu ya. Udah saya siapin materinya sebetulnya. Share screen. Nah, ya, kelihatan ya. Kelihatan ya Pak Ketua, Pak Said. Kelihatan ya. Kelihatan, Coach. Kelihatan Slide-nya. jelas. Slide-nya Ya, kelihatan. jelas. Temu 10, Temu 10 build ya. your best product, tanggal 30 Oktober 2023. Ya. Ini artinya apa? Kita sedang membahas tentang membangun kekuatan produkmu. Ya, membangun kekuatan produk. Nah, mengapa materi ini penting ya? Saya sampaikan di silabus mentoring bisnis karena banyak di antara kita sudah bikin produk tapi nggak laku, gitu ya. Kemudian sudah memilih produk yang kira-kira pas menurut kita belum tentu diterima oleh market. Ya. Sudah berbagai macam cara, namun banyak yang belum menerima produk kita. Nah, sekarang sebetulnya apa yang salah sih di dalam produk kita? Ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin memberikan strategi, ya, bagaimana agar produk kita bisa laris terjual. Ya, jadi saya di sini memberikan strategi bagaimana caranya agar customer itu antri, ya, menciptakan customer antri. Nah, udah pernah terpikirkan belum sama kita selaku bisnis bagaimana caranya membuat customer itu antri? Yang lebih ekstrim lagi, orang membuat produk, ya kan? Dalam meng-create produk, produknya belum ada, tapi yang transfer sudah banyak. Ah, itu. Jadi produknya belum ada, yang transfernya sudah waiting list. Nah, itu seperti apa gitu ya? Caranya gimana? Kok bisa seperti itu gitu ya? Jadi ini ada di pertemuan ke-10 ya yang teman-teman harus pahami atau pelajari bahwa kita harus bisa membuat customer antri terhadap produk kita. Ya. Jadi ilmu ini sebetulnya ilmu mahal ya yang pernah saya dapatkan. Ya namun pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikannya secara gratis. Ya, Gitu ya. alhamdulillah. Ilmu ini mahal, Pak. Ratusan juta sebetulnya harganya. Ya, Mantap, mantap. mantap ya. Oh, baru nongol. Kang Hendrik. Udah Hendrik. Baik, kita lanjutkan ya. Memang dari awal sih saya ngasih ilmunya ilmu mahal-mahal semua. Ilmu kelas berat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perkenalan saya. Nah, jadi gini. Yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama, temukan diferensiasi produk Anda. Ya, temukan diferensiasi produk Anda. Artinya ketika kita membuat sebuah produk ya, agar bisa dipilih oleh market, kita bisa menambahkan diferensiasi. Artinya perbedaan apa sih produk kita dengan produk orang lain? Kan? Kalau memang sama aja produknya, ya maka produk kita akan menjadi produk pasaran. Otomatis kalau sudah pasaran, maka harga pun akan jatuh. Karena apa? Karena tidak ada diferensiasi produk. Nah, sekarang kriterianya apa? Indikator-indikatornya apa yang membuat produk kita itu bisa berbeda gitu. Nah, teman-teman harus mencari apa yang baru. What new? Kalau kata coach Dr. Fahmi itu what's new? What's new? Apa yang baru gitu loh. Sering banget tuh ayahanda coach Dr. Fahmi ngomong kalau ngasih materi what's new gitu. Apa yang baru? Oh, nadanya juga seperti itu ya. What's new? Oh. Terus apa yang akan datang? What next? Nah, seperti itu. What's new? What next? Nah, seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Apa yang dibutuhkan?
what's needs. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi diferensi produk ini eh, kita harus bisa mencari apa yang baru, apa yang akan datang, apa yang dibutuhkan. Bisa dipahami ya? Gitu. Karena apa? Produk ini kalau kita jual ya, kalau kita pasarkan, dia lama-lama akan menemui titik jenuh. Ya, titik jenuh artinya terkadang produk ini customer sudah bosan. Ya, customer sudah bosan dengan produk kita. Contohnya catering Koko Cihui ya. Ini catering Akikah ya, apa? Akikah. Nah, dari dulu, dari awal launching sampai sekarang itu nggak ada yang berubah. Tuh, akikahnya nggak ada yang berubah. Kambingnya kambing-kambing itu aja gitu kan. Nggak ada lagi kambing yang berwarna ungu, kambing yang berwarna merah mungkin kan. Kambingnya pasti antara itu, hitam, putih, atau coklat gitu ya. Atau rasanya begitu-begitu aja. Kok nggak ada Nanti variasinya? warna baru coach, warna orange kambingnya. Oh, kambing mana? Gitu. Jadi kita harus bisa menciptakan sesuatu yang baru yang akan datang dan yang dibutuhkan. Ya. Kalau kita tidak melakukan ini, maka produk kita akan turun. Ya, produk kita akan dilibas oleh kompetitor-kompetitor kita yang tiap hari melakukan inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi baru yang mungkin kita nggak kepikiran gitu ya. Tadinya kita sudah merasa, oh akikah kita laris gitu ya. Udahlah nggak perlu inovasi, nggak perlu apa, yang penting cuan. Nggak bisa. Jadi kita harus tiap hari menemukan ini, tiga ini ya, yang baru, yang akan datang, dan dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah, nah ini yang saya bicarakan tadi ya, buat inovasi produk. Ya, buat inovasi produk. Nah, di dalam membuat inovasi produk, kita harus bisa menemukan apa manfaat, apa benefit. Kalau saya jualan produk ini, kira-kira bisa bermanfaat nggak buat orang? Manfaatnya semana? Harga dengan manfaat besaran mana? Kadang-kadang orang harganya lebih tinggi daripada manfaatnya. Ya kan? Ada yang jual produk manfaatnya sedikit, tapi harganya melambung tinggi gitu ya. Berarti itu value-nya kurang. Ya, kalau harganya lebih tinggi tapi manfaatnya rendah, itu berarti value-nya kurang. Tapi kalau harganya rendah, manfaat atau benefit-nya lebih tinggi, berarti itu value-nya tinggi. Memiliki value dia. Memiliki nilai tambah. Nah, ini ada. Apa nilai tambah atau value? Ya. Value itu nilai tambah. Apa nih yang membuat orang rela membayar atau membeli produk kita? Apa yang membuat orang rela mengeluarkan uangnya buat produk kita? Nah, itu harus kita pikirkan. Jangan sampai kita nanti jualan, nggak tahu nih nilai tambah dari produk kita, manfaat produk kita apa. Jangan sampai. Nah, contohnya ya, ini saya ngajarinya dari yang hal-hal teknis sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini karena memang slide ini waktu itu saya buat UMKM ya. Jadi di sini pemahamannya dari awal, dari nol. Nah, contoh manfaat atau benefit. Contohnya belanja lebih dari 100.000 gratis ongkir. Nah, ini kan manfaat ya. Belanja lebih dari 100.000 gratis ongkir. Kalau di bawah 100.000 nggak gratis. Karena kalau di bawah 100 mungkin kan profitnya sudah mepet ya biasanya. Tapi kalau harganya di atas 100, contohnya harganya 200.000, 300.000, 500.000, bahkan ada yang harganya jutaan ya, 2 juta, 3 juta, nggak apa-apa gratis ongkir kalau menurut saya. Karena mungkin marginnya masih masih dapat ya untuk menambal ongkir itu. Kemudian belanja perlengkapan bayi di sini gratis bungkus kado. Nah, ini pernah saya lakukan waktu pas buka toko di pasar ya, tahun 2011 ya, saya pernah punya toko dulu.
di pasar tahun 2011 sampai 2018. Berapa tahun itu ya? 7 tahun saya punya toko di pasar. Jadi di depan toko saya itu saya kasih tulisan belanja perlengkapan bayi di sini gratis bungkus kado dan gratis air mineral. Jadi tambahnya gratis air mineral. Waktu itu pada saat orang datang itu saya kasih minum gitu kan. Terus kalau umpamanya dia mau ngado gratis bungkusnya juga gitu. Tanpa bayar bungkus kado. Terus ada lagi nih, servis di bengkel kami gratis oli tiap 5 kali servis. Yang bengkel sih di sini ada ya. Pak Setio bengkel bukan Pak? Pasti ya. Bengkel ya. Nah, maksudnya ini juga bisa dipakai. Servis di bengkel kami gratis oli tiap 5 kali servis. Berani nggak? Berani nggak Mas Tio? Kalau itu sudah kok, nggak hanya oli, ada gear, ada lapis jok, macam-macam. Oh gitu ya. Servis di bengkel kami gratis oli tiap 5 kali servis. Gitu. Kemudian Gratis bos nih. gratis segelas kopi tiap datang ke kafe kami. Nah, gratis segelas kopi tiap datang ke kafe kami. Jadi saya pernah waktu pas pulang kampung itu ya di daerah Sumatera itu, di daerah Sumatera yang mau ke Bakauheni. Jadi eh, di jalan itu ada tulisan seperti ini, gratis segelas kopi tiap datang ke kafe kami. Jadi kalau dalam pikiran saya, ini segelas kopi ini sebenarnya buat cari traffic. Karena kan orang di situ kepada ngebut-ngebut ya. Eh, Melalui jalan itu ngebut. Jadi kalau umpamanya dia ngelihat gratis segelas kopi, wah dia pasti mampir kan. Tapi apakah nanti yang disasar itu cuman kopinya aja, terus sudah gitu pergi? Ya enggak juga ya. Biasanya kalau orang ngopi itu kan ya beli rotinya, kemudian ada mungkin makannya gitu kan, makan berat, makan ringan gitu. Jadi kopi ini sebagai ini aja kalau menurut saya sebagai eh, untuk menangkap traffic ya, mendatangkan traffic supaya nanti closingannya itu di produk lain. Nah, seperti itu dan lain-lain dan sebagainya. Ya, paham ya sampai sini ya. Kemudian ini contoh nilai tambah atau value. Ya, bakso kami tidak mengandung MSG. Ya, ini kalau yang jualan bakso ya, tidak mengandung MSG, ya tidak mengandung pengawet, tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Kemudian sambal kami bisa awet meskipun tanpa pengawet. Nah, ini ada nih produk teman saya, ya, produksi sambal. Jadi dia sambalnya bisa awet tanpa bahan pengawet. Kemudian masakan kami semakin enak bila dipanaskan berkali-kali. Nah, ini apa ini? Ada yang tahu nggak masakan apa ini yang semakin enak bila dipanaskan berkali-kali? Ada yang tahu nggak? Kang Hendrik? Rendang kayaknya ikut. Rendang, ya betul. Semakin enak bila dipanaskan berkali-kali. Kemudian fashion yang kami buat tidak kalah dengan produk impor. Nah, fashion kami buat tidak kalah dengan produk impor. Nah, ini yang jualan baju ya. Pak Ketua nih, Pak Ketua jualan baju. Nah, bikin yang seperti ini. Fashion yang kami buat tidak kalah dengan produk impor. Karena mungkin produk kita harganya lebih mahal daripada barang-barang impor ya. Makanya harus tidak kalah ya. Kemudian restoran kami kualitas bintang 5, harga kaki 5. Nah, ini masih ingat nggak apa ini? Kualitas bintang 5, harga kaki 5. Restoran. Ada ingat? Restoran ini restoran apa? Saya waktu dulu masih sering ini, waktu baru punya anak satu. Tiap jalan-jalan ke mall pasti makannya di sini, di restoran ini. Kualitas bintang 5, harga kaki 5. Ada yang tahu nggak? Restoran apa? Halo? Cabangnya udah banyak ini dulu, tapi sekarang udah sepi. Restoran kami kualitas bintang 5, harga kaki 5. Pak Said, pernah ke sini nggak? Kan deket ini, ada di Mall Ciputra kalau nggak salah. Di Mall Ciputra, Cibubur. Mall Ciputra ada di Jakarta juga banyak tuh di Atrium, Atrium Senen, kemudian di Jabodetabek sih sebenarnya. Iya. Kalau di Pernah Medan baca nggak ada sih, ya. cuman lupa. Ini Pak, restoran The Cost namanya.
Tahu Pak Dekos? Pernah ke Dekos, Pak? Pernah baca, Ustaz, cuman lupa namanya itu. Tapi pernah mampir ke dalamnya, Dekos. Restoran Dekos namanya. Dekos. Iya, belum pernah. Oh, belum pernah makan di situ ya, Dekos ya? Belum. Ini mah kalau keluarga saya, biasanya kalau setiap Sabtu atau Ahad ini, kalau umpamanya habis jualan tuh di pasar, ini pasti kita mampir ke sini nih. Karena di sana kualitas bintang 5 harga kaki lima. Jadi di sana itu gratis nasi juga. Jadi kalau mau nambah gratis. Teh manis gratis. Jadi teh manis gratis, nasi putih gratis. Jadi makan nasi sepuasnya gitu. Yang penting kita beli lauknya aja. Dan juga waktu itu harga lauknya juga memang benar-benar harga kaki lima gitu. Terus fasilitasnya kayak di bintang 5. Jadi kita makan itu di restoran ada AC-nya, kemudian mejanya juga bagus, tempat duduknya bagus. Betul-betul ini kualitas bintang 5 harga kaki lima. Jadi kita ke sana sekeluarga makan ya nggak nyampe 100 lah. Nggak nyampe 100 udah kayak makan di restoran mahal gitu ya, sekeluarga. Maksudnya Tapi nggak saya, bertahan istri, lama. nggak bertahan lama. Sekarang karena dia udah nggak ada value-nya lagi. Jadi dia kualitas tetap bintang 5 tapi harganya nggak kaki lima lagi. Jadi harganya normal. Terus nasi putih bayar, teh manis bayar. Jadi udah hilang lah ininya, value-nya. Akhirnya sekarang sepi, dihilangkan itunya. Gitu. Dia harganya nggak kaki lima lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini membangun persepsi produk ada 3 cara. Ya, sebelum kita masuk ke 3 cara ini, saya izin dulu sebentar. Nggak ada suaranya. Baik, Lagi ke kita belakang lanjutkan lagi ya, dulu. teman-teman ya. Ya, Ikut. udah. Jadi, dalam membangun persepsi produk, itu ada 3 cara. Ya, dalam membangun kekuatan produk atau persepsi produk itu ada 3 cara. Yang pertama adalah persepsi produk pertama, produknya bagus, tapi persepsinya biasa. Nah, mungkin ada yang tahu ya produk ini produk apa ya. Jadi produknya itu bagus, persepsinya biasa. Artinya eh, produk ini dibungkusnya kemasannya polos aja gitu kan. Jadi produknya bagus, enak gitu ya. Kalau ada keripiknya enak, tapi persepsinya biasa. Maksudnya dia nggak pakai merek, nggak nge-branding, nggak, walaupun udah ada mereknya dia nggak promosi ya, nggak iklan gitu ya, nggak iklan atau nggak endorse ke orang-orang terkenal gitu ya. Nah, ada juga produk seperti ini. Jadi dia punya sebenarnya produknya bagus tapi persepsinya biasa, nganggapnya oh biasalah itu mah nggak terlalu terkenal gitu ya. Nah, seperti itu. Padahal produknya bagus gitu. Ini yang persepsi pertama ya. Bisa dipahami ya persepsi pertama ya. Jadi dia males males ini iklanin, males branding lah ibaratnya. Kemudian yang kedua, persepsi kedua, produknya biasa. Produknya itu biasa, maksudnya nggak terlalu enak juga. Produknya sebenarnya itu biasa, nggak biasa itu maksudnya inilah ya.
nggak terlalu wah gitu ya. Tapi persepsinya bagus. Dia promo, dia bakar duit, dia ngiklan-ngiklan, terus dia endorse artis-artis gitu kan. Sehingga persepsinya bagus. Tapi padahal tuh produknya biasa. Ada juga yang seperti ini kan. Nah, kalau digigit itu, kalau keripik itu yang nggak enak-enak banget lah, biasa aja lah gitu kalau kata orang mah. Atau dia kalau buat bakso itu baksonya biasa-biasa aja gitu kan. Atau kalau apa namanya akikah itu ya layanannya biasa gitu. Tapi dia persepsinya bagus banget gitu ya. Ngiklan, nge-branding segala macam. Ada juga yang kayak seperti ini. Kemudian persepsi yang ketiga, itu produknya bagus dan diiringi dengan persepsinya bagus. Jadi produknya udah bagus, layanannya bagus, cepat, enak, dan persepsinya dibangun. Ya, brandingnya dibangun. Ya punya akikah memang masakannya enak, ya. Pas dicicip itu kuahnya juga enak gitu kan kalau udah jadi. Terus kambingnya nggak keras, lembut, gitu kan. Terus persepsinya juga bagus, dia udah ngiklan di mana-mana, pakai Facebook Ad, pakai apa, endorse artis, iklan di YouTube, iklan di mana-mana. Pokoknya dia bakar duit lah ibaratnya untuk membangun persepsi bahwa produknya adalah produk yang bagus. Nah, jadi ada tiga ya, tiga persepsi. Yang pertama produknya bagus, persepsi biasa. Yang kedua produknya biasa, persepsinya bagus. Yang ketiga produknya bagus, persepsinya bagus. Nah, nah, jadi teman-teman, kalau kita tarik grafik, nah seperti ini. Ini sudah berdasarkan penelitian ya, bukan hanya sekedar grafik-grafik seperti ini ya. Jadi ini udah penelitian bahwa yang produk A ya, yang belah kiri ini yang vertikal itu penjualan. Ya, penjualannya bagaimana? Sales atau penjualan. Yang horizontal ini tahun usaha. Tahun usaha itu semakin lama semakin apa? Tahun usaha itu dari tahun sekarang, tahun depan, tahun berikutnya gitu seperti apa. Nah, ini yang produk A ya. Produk A, produknya bagus, persepsi biasa yang tadi ya, yang saya ceritakan tadi ya. Produk A, produknya bagus, persepsi biasa. Nah, karena dia produknya bagus, dia dia penjualannya naik, teman-teman. Penjualannya naik, produknya bagus, tapi dia tidak membranding, persepsinya biasa. Maka walaupun dia laku, tapi dia nggak seberapa laku gitu. Dia laku, tapi biasa aja lakunya, nggak laris manis, nggak orang nggak ngantri gitu, biasa aja. Ada kan seperti ini ya, penjualannya santai, tapi memang produknya bagus. Jadi dia tuh nggak ngiklan pun tetap laku gitu. Tapi ya lakunya cuma segini, maksudnya grafiknya seperti ini ya naiknya ya. Landai, nggak begitu tajam ke atas gitu, landai. Nah, kalau yang produk B, yang saya ceritain tadi, produknya biasa, ya kan produknya biasa, persepsinya bagus, jadi akikahnya itu sebenarnya biasa gitu ya. Ya kambingnya juga keras gitu kan tadi kan, kambingnya keras, terus juga layanannya lama kalau mesen gitu ya. Jadi eh, pokoknya inilah nggak banget lah produknya ya, biasa lah ibaratnya nggak nendang ya. Nah, tapi persepsinya bagus. Dia karena punya uang, punya modal, dia nge-branding segala macam kan sampai terkenal, sampai meledak gitu ya. Akhirnya memang meledak di pertama kali dia launching itu lakunya laku keras, penjualannya naik. Ya, penjualannya naik. Nah, tapi begitu orang sudah makan produk itu, sudah mengkonsumsi produk itu ya, konsumen itu pada mengeluh gitu. Oh, ini ternyata dia gede di brandingnya aja. Jadi brandingnya memang terlalu ini, jadi orang nyobain, coba ah, gitu kan, coba ah. Tapi pada saat dia udah ngegigit, ya, ngegigit produknya tersebut, contohnya kalau makanan kan digigit ya, pas sudah dimakan, oh, kok rasanya biasa aja, sambal juga nggak enak gitu kan. Akhirnya orang kira-kira beli lagi nggak kalau kalau orang merasa seperti itu?
Enggak kan? Ya, Pak Saim. Kalau Ya, orang udah kapok dia. kapok dia. Karena, oh ini mah cuman iklannya aja bagus, tapi ininya mah produknya mah nggak enak gitu kan. Tempatnya aja bagus, di ruko, di restoran mahal gitu kan, tapi nggak taunya pas datang ke sana biasa aja. Akhirnya lama-lama turun, tahun keberapa gitu, tahun kedua atau tahun ketiga tutup. Gitu. Karena memang dia produknya biasa. Jadi grafiknya yang B ini yang merah. Pertamanya naik, meledak, akhirnya hancur. Tuh. Yang B eh, omsetnya jadi turun ya di sini ya, karena produknya biasa. Nah, yang ketiga nih yang saya ceritain tadi, produknya bagus, persepsinya bagus gitu kan. Memang dia tadi ada benefitnya lebih tinggi dari harganya, ada value-nya, ada segala macam. Pokoknya ada berbagai macam cara supaya produknya jadi bagus. Ya. Nah, terus diiringi juga dia dengan bakar duit, dia ngiklan di mana-mana, endorse, kemudian branding tiap hari, ya kan, bakar duit. Nah, maka yang terjadi grafik C ini seperti ini. Jadi dia naik terus dia, naik terus. Karena produknya juga bagus, orang merasa memuaskan, ya kan. Kemudian juga dia persepsinya bagus, iklannya juga keren. Maka nanti ini yang terjadi adalah penjualannya naik terus, naik terus. Nah, seperti ini teman-teman ceritanya. Udah ya. Terima kasih. Jadi membangun kekuatan produk itu cuma segitu ceritanya teman-teman. Ntar kita diskusi ya. Ya, silakan Pak Saim kita lanjutkan di sesi diskusi. Ya, demikianlah mau penjelasan dari Coach. Mungkin ada yang mau dibagikan. Pertama saya mau membagikan pengalaman mengenai itu yang baru diceritakan itu, Hmm. produknya biasa tapi brandingnya bagus. Itu saya beli bakso itu. Oh, Pernah saya beli bakso, grafiknya saya ya, tampilkan dulu ya. Ya, oke, yang ini. ya yang merah itu. Yang Saya merah ya. baksonya itu iklannya di spanduk-spanduk itu banyak gitu ya. Begitu saya coba, ternyata baksonya itu bau. Saya makan aja sampai gak habis itu. Tapi ternyata Hmm. bener, lama nggak sampai tahunan itu udah tutup dia. Udah tutup ya, udah bangkrut ya. Iya, Karena produknya biasa. Dia cuma biasa menang juga. iklan aja. Ya, lebih rendah kualitas rasanya. Mungkin Heeh, ada pertanyaan dari rekan-rekan atau pengalaman heeh. mengenai membangun branding itu, silakan. Iya, saya mau nanya nih. Iya, gimana Pak Emir? Ini menarik sekali karena seperti biasa, saya melihat selalu ada anomali di dunia nyata. Mm-mm. Ini saya ada list 3 pertanyaan. Ini yang pertama, tadi kan bicara something new gitu kan. Mm-mm. Something new New. itu untuk benefit maupun untuk nilai tambah. Mm-mm. Cuman saya melihat, ya belum bisa buka kali ya, tadi yang Ini something ya. new, yang benefit misalnya. Heeh. Slide Terus? benefit, Heeh. ya ini yang benefit. Lanjut lagi satu lagi, slide satu lagi, benefit. Nah, ini Hmm. something new ini saya lihat nggak ada yang namanya new sebenarnya. Siapapun yang bikin sesuatu pasti udah ada sebelumnya. Contoh Hmm. belanja lebih sekian ongkir gratis itu udah banyak banget. Eh, Perlengkapan bayi, bungkus kado gratis banyak sekali. Servis 10 Hmm. dari satu banyak. Sekelas kopi gratis juga ada. Jadi Hmm. something new itu nggak ada something new itu, semua yang kita bikin new udah ada semuanya itu coach. Nah ini satu Oh, dulu deh, satu iya, poin dulu. iya. Yang lain, Jadi gini, Pak Emir, ini sebenarnya bukan bukan contoh dari something new, bukan. Something new itu maksudnya produk barunya apa gitu. Kalau ini kan untuk benefit ya, bukan something. Jadi benefit itu benefitnya apa gitu. Maksudnya promosi gimana. Kalau something new itu bukan ini. Kalau something new itu kan diferensiasi produk. Ya, maksudnya inovasi baru apa yang bisa diciptakan gitu ya. Memang kalau yang ini memang udah banyak. Ini kan saya nyampein ini kan
materi tahun berapa gitu ya. Jadi ini memang udah banyak. Nah, maksud saya something new ini maksudnya apalagi nih yang baru gitu ya, yang membedakan produk kita dengan produk orang lain gitu. Ini mah contoh aja Pak Emir, ini sebenarnya bukan baru. Jadi baru itu nanti ya inovasi masing-masing gitu. Inovasi masing-masing. Yang akan datang apa yang dibutuhkan gitu. Seperti itu Pak Emir. Oke, oke, oke. Terus Gitu. berkaitan dengan yang kedua itu, something new ini, eh, itu kan tadi bicara kita itu produsen ya. Jadi apakah Mm, kita bisnis kuliner, apakah mm, produk fashion, atau apapun kita produksi sesuatu yang mm. inovasi, yang baru kan. Inovasi. Iya. Nah, gimana kalau kayak saya kan supplier nih, jual barang Mm, orang, saya jual mm, meja belajar, ya mm, mejanya itu ya dari orang itu sudah seperti itu. Saya mm, jual kayak Pak Saim, mm, supply ke industri, jual sarung tangan, jual mm, helmet, jual rompi, sepatu safety, sama mm, itu barang juga punya orang kan dari sono seperti itu gitu, sepatu safety ya begitu gitu kan. mm. Saya gimana caranya bikin something new itu untuk produk jadinya? Nah, jadi gini Pak Emir, yang memikirkan new itu sebenarnya bukan distributor ya, otomatis kan Pak Emir kan bukan produsen ya, jadinya distributor kan. Iya, Jadi nanti yang memikirkan new-nya itu adalah yang si produsen. Mungkin kalau kalau barang impor ya dari Cina. Di Cina itu dia punya risetnya. Oh, sekarang ternyata lebih enak mejanya yang ada ini, meja belajarnya yang ada tempat naruh kopinya, terus terbuat dari bahan yang ini, apa namanya, bahan-bahan yang beda gitu kan. Atau nanti disediain apa, di mejanya itu ada buat naruh naruh apa gitu kan. Nah, jadi yang memikirkan something new-nya itu yang si produsennya ini Pak Emir. Makanya kalau Pak Emir nanti jual barang lama, ya kan, yang barang-barang udah tahun kemarin nggak laku, itu kan mungkin ininya akan beda, apa namanya, demand-nya gitu ya. Tapi kalau barang baru biasanya laris gitu kan. Oh, ini ada barang baru nih. Nah, dan emang Pak Emir nggak mikir ke sana. Yang penting ada barang masuk, dijual laku gitu kan. Gitu. Gitu Pak Emir. Karena levelnya bukan produsen iya kan. betul. Gitu. Justru itu kita bukan produsen, Mm. kita hanya jual Iya, aja. Ada barang ya ini kan, bagus, ada demand bagus kita jual gitu. kalau barang-barang lama kan biasanya diobral ya Pak Emir. Oh, ini udah stok lama nih, udah nggak laku. Nah, kita obral gitu kan. Itu udah nggak ada kekuatannya lagi gitu. Seperti itu Pak Emir. Oke. Terus terakhir yang ketiga. Yang Mm, ketiga itu saya aneh nanya, itu the cost kan tadinya bagus ya, maju banyak cabang mm, dengan mm, banyak kelebihan benefit tadi itu. mm, Terus mm, kenapa dia kok jadi udah bagus malah dihilang-hilangin sehingga jadi ya mungkin bangkrut atau mungkin malah mundur gitu kan? Kan lucu mm. dong pengusaha bagus sengaja dibangkrutkan dirinya itu dengan ngurang-ngurangin benefit. Itu kenapa gitu ya kira-kira ya? Kok aneh aja? Kalau menurut saya gini Pak Emir. Jadi memang kalau perusahaan startup, biasanya dia modalnya buat subsidi, ya subsidi dari harga, subsidi dari segala macam. Jadi dia bakar duit. Pertama itu bukan untung malah rugi, ya biasanya kalau startup itu. Nah, jadi pada saat tahapan kedua ini dia mungkin mau mencari keuntungan, ya kan? Makanya dan ternyata masyarakat itu ternyata nggak militan gitu ya, walaupun harganya sudah dinaikkan, dia nggak militan, ternyata dia bisa pindah ke sebelah gitu, restoran sebelah yang harganya sama tapi mereknya lebih lebih bagus lagi, kayak apa tuh, kalau di sebelah The Coast itu tempat makan, aduh apa sih, saya sering pernah, tapi sekarang katanya nggak ada logo halalnya itu ya. Makan di mana itu ya, yang kalau di mall tuh kan ada tuh, di The Coast sebelahnya ada lagi tuh, Mi, Ada kalau masa sebelah, nih. Hah? Ada masa Apa? nih. Pada masa. Mi, kalau di sebelah Ada The mas. Coast itu apa, Mi? Mi, saya nanya istri saya dulu. Mi, Mi. Kalau Hana Masa sih harga harga hotel bintang 5 juga Pak Saim. Iya. Itu yang Jepang tuh ya, Cak? Iya.
Oh iya, Solaria. Teman-teman pernah makan di Solaria gak? Solaria. Sering, sering. Sering ya Solaria. Nah, jadi sekarang tuh the cost itu harganya udah hampir sama ke Solaria, tapi kayaknya yang lebih apa namanya bergengsi itu Solaria. Makanya orang sekarang mungkin lari ke Solaria lagi gitu kan. Jadi udahlah nanggung gitu di Solaria aja makannya. Harganya juga hampir sama dengan the cost gitu. Kalau dulu mah enggak, saya karena ngelihat murah, tempatnya juga hampir-hampir mirip Solaria, makanya di the cost. Ya sekarang orang kalau harganya sudah hampir seimbang itu ya mendingan sekali, sekali ke Solaria aja gitu. Atau ke Gokana, atau makanan-makanan Jepang itu kan, gitu, yang Hok Band gitu kan. Nah seperti itu. Itu. Jadi Jadi memang inovasi juga kadang nggak selamanya baik ya. Akhirnya malah iya, kita ya punya inovasi ya. karena dia udah terlalu banyak bakar duit, akhirnya orang nggak militan kan di situ kan. Pas harganya berubah, layanannya tetap, ya orang mundur gitu. Seperti itu. Karena mungkin target marketnya salah. Jadi target marketnya dia dia tidak mencari target market fit. Yang diarah itu kan sebenarnya harusnya kalau menurut saya sih dia kalau mau buat mahal itu dia buat brand baru kalau kata saya. Jangan the cost. The cost itu taruhlah buat ininya apa namanya yang kalangan menengah ke bawah kan itu kan. Kalau harga itu kan harga menengah ke bawah. Tapi dia harus bikin merek lain. The cost tetap harganya segitu. Merek lain apa the apa gitu kan di sebelahnya. Jadi dia bisa menangkap eh, market yang menengah ke bawah. Dia juga bisa menangkap market yang menengah ke atas gitu dengan merek yang berbeda tapi orangnya satu sebenarnya. Nah, bisa seperti itu kita lakukan sehingga nanti yang mahal-mahal itu bisa kalah. Bisa kalah juga dengan produk yang menengah ke atas kita yang kita buat. Padahal orangnya sama, orang the cost juga sebenarnya gitu. Cuman beda tempat aja sama beda merek. Ya, seperti itu Pak Emir. Jadi jangan Iya, iya. sampai kita kalau udah membangun persepsi murah, jangan sampai dinaikin jadi mahal. Yaitu satu. Kalau kita udah bikin produk mahal, jangan sampai kita nurunin harga. Karena nanti orang nggak akan percaya lagi dengan produk itu kan. Oh, kok di sini ternyata murah, di sana mahal gitu kan. Kalau mau bikin mahal sama murah, itu mereknya harus dibedain. Contohnya Aqua sama Fit, ya kan? Itu kan satu perusahaan. Tapi kenapa Aqua nggak diturunin harganya? Ya kan dia justru buat yang fit. Fit itu kan murah ya, karena dia ingin menyasar segmen-segmen yang menengah ke bawah. Sedangkan Aqua itu segmennya yang menengah ke atas. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi Saya ada jangan sampai cerita lucu. gimana? Cerita lucunya gini, ada teman, Hmm, hmm, teman di Cikarang dia buka warung kupat tahu. aku Kupat tahu. tahu itu dia buka di warung biasalah kan dengan harga yang bersaing. Hmm, Harganya murah, hmm, hampir sama lah sama yang di gerobak dorong yang keliling-keliling itu. hmm, Dalam berapa waktu ya nggak maju-maju, gitu-gitu aja. Namanya hmm, kupat tahu Mang Oman. hmm, Habis itu dia bikin inovasi. Inovasinya apa hmm, coba? hmm, Adalah menaikkan harga. Harga hmm, nggak lagi sama yang biasa, yang kaki lima, tapi harga naik. Berapa naiknya hmm, gitu. hmm. Setelah naik harga, laku. Jadi ramai warungnya itu. Nah, Coba kan ya. berarti dia sudah menemukan produk market fit. Artinya marketnya sudah sesuai dengan segmen terhadap yang dia jual. Sama kayak teman saya jualan kue basah ya pagi-pagi. Itu dia jualan di perumahan Harvest, Harvest City ya. Tahu ya Harvest City ya kalau orang Di Bogor ya. Bogor tahu ya. Ya Pak Emir tahu ya Harvest City. Itu tadinya dia bawa kue murah, kue 1.000-an. Ternyata orang bilang, oh Pak kuenya kok yang ini sih Pak katanya. Coba sih Pak cari yang enak gitu ya. Saya nggak pentingin harga. Akhirnya dia bawa yang 3.500, 3.000, yang paling murah 2.500 sampai 3.000 ada juga 5.000 itu laku Pak. Malah yang 1.000-an nggak laku di situ di Harvest City itu. Karena memang beda target. Tapi kalau di kampung Pak, di kampung yang bukan di perumahan, itu justru yang mahal itu nggak laku. Yang 3.000 itu nggak laku. Yang laku yang 1.000-an. Gitu. Jadi makanya kita harus tahu produk market fit-nya, segmentasi itu ntar belajar STP, apa STP itu segmenting, targeting, sama positioning. Nah, kita belajar itu nanti, segmenting, targeting, dan positioning.
Itu ada di bisnis model kanvas nanti. Materi keberapa itu ntar ada gitu. Ya oke, kasih Coach. Depan. Iya, silakan yang lain. Kan kalau Pak Emir nanya ini berat-berat ya. Karena memang udah senior ya. Beda gitu. Silakan yang lain, Pak Setio mungkin. Hmm. Oke, Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik tadi ngutip juga pertanyaan Pak Emir yang kedua. Hmm. Kan Pak Emir sebagai distributor. Hmm. Next, what's new-nya kan bingung nih, karena kan bukan produk kita. Hmm. Sebenarnya mirip-mirip dengan bengkel. Bengkel itu juga nggak produk kita. Spare part kita pasang. Hmm. Yang udah dilakukan sama Ibnu Sabil Motor itu mungkin ya delivery service-nya. Contohnya kita pernah kontrak dengan Pizza Hut. Itu kan mereka ada apa delivery-nya. Kemudian ada Antar Mitra Sembada, itu perusahaan distributor obat-obatan. Mungkin yang lain ya sama aja dengan kita. Produknya ya itu aja. Tapi kami nyebutnya zona dakwah 2 kemarin kan. Jadi ada 3 kecamatan yang kontrak dengan kita itu bisa perbaikan dimanapun, tinggal telepon tanpa cas. Gitu. Jadi sama dengan bengkel. Ya produknya sama aja, tapi different-nya di situ. Mereka bisa call kita di zona yang kerja. Produknya atik memang, tapi cara kita menjual produknya itu di servisnya itulah yang berbeda. Itulah yang sudah dilakukan. Tapi kalau di travel bisa bikin produk. Kayak tadi kan kita berusaha menemukan market fit-nya ya. Iya, Produk market fit. biar sesuai dengan market yang kita tuju. Saya pernah dapat tamu tuh dari Bahrain. Pengen honeymoon ke Bali. Kita buat untuk 7 hari itu 36 juta. Katanya banget gitu kan. Kita negokan turunlah jadi 27. Dinego lagi turunlah jadi 18 juta. Untuk honeymoon. Jauh amat ya turun. Minta kurang lagi, begitu minta kurang lagi nggak bisa. Nggak bisa ya, udah mentok ya. 5 juta pun sebenarnya bisa, tapi itu 18 kita pertahankan. Kan memberikan value nih. Kalau dia kurang dari itu namanya bukan produk honeymoon, tapi produk hemat kan gitu. Karena ceritanya honeymoon berarti kan harus ada apa namanya ya, sesuatu lah yang bisa dikenang nih honeymoon. Ya misalnya candlelight dinner di Jimbaran gitu kan, itu nggak boleh dihapus karena itu yang bakal sesuatu ya namanya honeymoon kan begitu. Nah, akhirnya begitu minta kurang lagi itu ya kalau kurang lagi nggak bisa gitu kan. Tapi saya bikin produk murah. Contohnya kayak kemarin kawan di Bank Muamalat gitu kan, khusus untuk jumpan. Kalau ente bisa nikah nggak keluar dari tahun ini, ente boleh honeymoon ke Bali murah. Berapa? 1,5 juta per orang. Berarti dua orang itu 3 juta. Itu hotel bintang 3, udah makan, udah mobil, udah driver, udah BBM. Selama 3 hari 2 malam di Bali atau Lombok, 2 tempat itu yang bisa di luar harga tiket pesawat. Ada juga produknya supaya kawan-kawan yang minim ini juga bisa ngerasakan. Saya subsidi silang. Paling itulah produk new-nya, karena kalau di head to head harga gitu kan pasti kalah. Head to head harga itu pasti kalah sama teman-teman. Paling apa namanya kayak ini kan kenapa bisa segitu murah dan orang-orang kawan-kawan senior yang ada di Bali lah ya jadi kuncinya supaya kita bisa dapat murah. Produk dia sebenarnya yang kita jual karena sanggup untuk cerita harga segitu kan gitu. Kita hanya sekedar ya kayak reseller. Itu sekedar sharing coach. Saya kalau pengen nanya materi yang lalu. Iya. Itu saya kemarin kan cuma dengar lihat lewat YouTube tuh banyak banget pertanyaan pengen grow up kan gitu. Tapi kalau produknya udah dibuat ini, cuman itu tadi dibilang laku-laku juga ya. Sempat bagus, turun lagi. Ntar bagus,
Karena kan itu tadi udah bagus kan, what next-nya nggak dapet lagi nih. Apa setelah ini ya? Itu aja sih sekedar sharing, Coach. Iya. Jadi memang pertanyaan Pak Astio ini mungkin jadi pertanyaan yang lain juga ya. Kadang suka menemukan seperti itu ya. Kadang kita nggak pede dengan harga yang sudah kita tetapkan. Ya kan? Padahal sebenarnya ya, itu masalah mindset sebenarnya Pak Astio. Mindset. Jadi orang itu kita kasih harga segitu ya. Itu eh, kalau dia masih nawar, ya Pak Astio ya. Kalau dia masih nawar, itu berarti bukan target market kita Pak Astio. Itu jawabannya. Kalau dia masih nawar nih, kita harga 36 juta. Dia nawar 18 juta. Itu berarti bukan target market kita, bukan target market produk yang kita tawarkan. Nah, itu pasti harus hati-hati. Jangan sampai nanti Pak Stio turunnya jauh banget sampai 18 juta gitu kan. Itu namanya ngobral. Betul nggak Pak Stio? Ngobral. Jadi nggak istiqomah dengan harga yang sudah ditetapkan gitu kan. Jadi ibaratnya Sebenarnya diturunkan itu karena ini Coach Afwan, yang potong. Jadi, awalnya kan karena dia minta produknya, kita kasih bintang 5, Coach. Karena kita turun, kita kasih bintangnya di bintang 3 dengan itinerary yang sama gitu kan. Tapi ya itulah dia, umpamanya makan di Jimbarannya dengan live musik private itu. Nggak private, tapi kita tetap bikin candlelight dinner, live musiknya nggak private gitu. Oh, berarti Jadi itu kita udah beda produk lagi tuh, Pastio. Ya kan, itu produk yang lux, yang ini produk yang eh, kan ada yang gold, yang silver, ada yang bronze. Nah, itu harus dibedain Pastio. Jadi bukan berarti ntar produk yang gold kita jual harganya murah gitu kan. Itu namanya nggak istiqomah itu. Nggak mindsetnya itu penakut gitu, takut nggak laku lah segala macam gitu kan. Gitu. Kalau kita jualan ya. Nah, jadi kalau menurut saya kalau kita bikin produk ya kita harus kalau memang brandingnya juga sudah bagus, kita kasih harga mahal juga nggak masalah sih, orang pasti beli. Nah, nanti kalau seandainya ada yang nawar, nah berarti itu segmentingnya lain lagi. Itu berarti dia segmennya menengah ke bawah. Nah, kita ciptakan produk yang segmen menengah ke bawah. Artinya tidak mengganggu produk yang kita yang untuk jual segmen menengah ke atas. Artinya gini, eh, saya tadi ceritain tentang yang jualan kue basah tadi ya. Jadi dia jualan produk yang 3.000 ya 3.500. Itu bukan barang yang 1.000, Pak. Jadi bukan menaikkan harga, bukan hanya sekedar menaikkan harga, tapi dia mengganti produknya gitu. Jadi yang kue 1.000 tadi itu kan nggak enak memang kan kuenya ya. Maksudnya keras apa mini segala kecil kan ukuran juga kecil. Nah, tapi dia mengganti produknya yang bagus gitu ya. Produk bagus, kemudian persepsinya juga bagus dan dijual di target market yang tepat. Gitu maka laku barang itu tadi kan. Nah, mungkin yang diceritakan Pak Emir tadi yang dia tadi jualan murah nggak laku sekarang jualan mahal laku itu produknya dirubah nggak Pak ininya struktur struktur produknya Enggak, sama bahan-bahannya persis. sama Tempatnya, persis ya. bahannya semua sama, cuma harga doang naikin. Harga dinaikin malah laku ya, tapi produknya nggak diganti ya. Enggak, sama semuanya. Maksudnya nggak tambahin apa gitu kan, atau dipilih yang kualitasnya bagus gitu kan, tapi pelayanannya. yang dibilang Pak Emir saya pernah ngalami itu, Coach. Hmm, Sabil motor itu pernah mengeluarkan produk, Coach. Kita pernah hmm, punya Sabil Part, hmm, CDI. CDI itu modal kita 6.000 hmm, satu. Kemudian untuk packingnya 3.500. Jadi kan modalnya cuma hmm, 9.500. hmm, Kita jual 10.000, Coach. Nggak ada yang mau beli, Coach. hmm, hmm, Begitu 35.000 harganya, itu kayak kacang. hmm, Itu mengejutkan kan jauh banget jadi untungnya. hmm, Cuman tanya sama temen, nggak masuk akal harganya 20.000 itu apaan gitu. Kayak gini nih 30 ke 35 itulah. Ternyata pasar punya harga yang berbeda. Mungkin itu bikin namanya itu
Iya, itu namanya persepsi pasti ya. Persepsi orang itu kalau mau harganya mahal, ya kan, itu pasti bagus. Gitu kan. Oh, Apalagi kalau kalau barang-barang bengkel kayak gitu kan, ibaratnya barang gelap ya. Barang gelap ini orang nggak tahu modalnya berapa kan, gitu. Nggak tahu. Saya juga pernah waktu pas jualan baju di pasar itu perlengkapan bayi, itu juga ada yang modalnya hampir sama, tapi saya jual berbeda harganya. Dan justru yang mahal itu yang laku gitu ya. Jadi saya kaget juga kan. Oh ini modalnya murah kok saya jual mahal laku ya. Ya di situ keuntungan dagang kita kan. Jadi nggak semua produk kita jual murah semua, tapi ada yang mahal meskipun ya HPP-nya hampir sama. Nah seperti itu. Cuman memang dibarengi dengan kelihatan tampilan, Pak. Tampilannya harus meyakinkan juga. Kalau kita jual produk 30.000, Bapak mungkin kardusnya harus yang menarik, Pak. Gitu, kardusnya atau plastiknya dikasih apa namanya logo asli gitu kan, logo apa tuh? Kalau di barang tuh ada apa itu, Pak, yang mengkilat-mengkilat itu? hologram. Iya, hologram, dikasih hologram. Jadi di seolah-olah itu memang barang mahal gitu kan. Kayak gitu. Tapi itu hukumnya gimana sih menurut ini syariah ya? Sebenarnya kan kita tidak mau pasar. Itu yang pertama. Yang kedua juga nggak ada yang dirugikan sebenarnya. Nggak ada yang dirugikan. Yang penting kan suka sama suka aja ya kalau hukum jual beli itu ya. Suka sama suka, ya kan? Cuman waktu itu kalau kajian di Mamah Dedeh itu katanya nggak boleh untungnya lebih dari 100%. Aduh. Kalau itu memang nggak nyaman karena terlalu mahal, makanya kita subsidi akhirnya. Hmm. Seperti tukang becak, kita subsidi ke sana, umpamanya bajunya tukang becak benerin ini harus 10.000, kita kenakan 20.000, kita tutup dari situ. Nah, gitu. Subsidi silang ya. Hmm. Oke, siap. Yang lain? Pak Dian, Pak. Silakan kita diskusi. Nah, Pak Dian mungkin atau Pak Hendrik. Ya, silakan Pak Dian. Mungkin kalau saya itu kan eh, jasa ya Obat. Pak ya. Nah, ininya Ah, coach itunya produknya mm, gitu. Mungkin mm, kalau produknya jasa itu yang diferensiasikan ya mungkin layanan kali gitu ya. betul, betul. Kalau misalkan misalnya nih praktek dokter, Mm, produknya ya nggak ada produknya gitu kan. mm, Jasa gitu. Bagaimana mm, notaris, pengacara kan gitu. Jadi produknya mm, nggak kelihatan. mm, Ya mungkin yang di dalam benak saya sih yang perlu didiferensiasikan tuh dari sisi layanannya gitu. mm, Kemudian inovasi yang terdiri dari manfaat sama value-nya apa gitu. Itu sih yang ada di benak sekarang, saya dapat ya tinggal bagaimana bisa aplikasikannya gitu. Seperti itu sih. Ini Ya, contoh di penjelasan. layanan kesehatan ya. Saya ini kemarin pas pekan kemarin kan anak saya sakit ya. Si yang nomor 3 ini sakit. Saya berobat ke, nggak apa-apa ya nyebutin mereknya. Dokter 24 jam. Ya, Dokter 24 jam tuh saya berobat. Ya harganya biasa. Jadi dokter sama obat itu sekitar 150.000, ya kan? Dokter umum lah, ya, karena dokter umum. Itu saya pulang. Ternyata demamnya nggak turun-turun. hmm, Ya, akhirnya besoknya itu karena saya mungkin khawatir ya terjadi apa-apa sama anak saya berangkat ke rumah sakit yang agak mahal. Gitu. Katakanlah rumah sakit mahal ya. Di Permata Cibubur, tahu ya Pak Saim ya? Pak Imir juga tahu ya Permata Cibubur. tahu-tahu. Ya, Nah, Permata Cibubur. Saya ke sana, Pak. Saya cari dokter spesialis anak di situ. Kan biasanya kan kalau di situ kan untuk menengah ke atas ya. Masuk juga udah kayak mall itu kan tempat duduknya adem, terus juga layanan juga bagus, terus daftarnya via WA segala macam dilayani lah. Nah, itu saya habisnya tuh 1,5 juta, Pak. Jadi berapa kali lipat itu ya? 150.000 jadi 1,5 juta. 10 kali 10. lipatnya ya. Hmm. 10 kali lipatnya gitu. Dan saya lihat memang
rinciannya ya, jasa dokter 300.000, ya kan, jasa dokter 300.000, kemudian ada periksa darah juga 150.000, kemudian rongsen karena ada batuknya, kata dokter itu kemungkinan terjadi paru-paru basah, makanya di rongsen. Terus juga obat-obatnya sampai 600.000. Di total 1.500.000, 1.400.000 berapa gitu ya, 1.500.000. Terus yang kedua, yang menariknya lagi, kan pada saat siang hari otomatis kan kita mau nyari makan dong, ya kan, lapar ya, anak-anak lapar, nyari makan Pak. Jadi di sekitaran itu memang kalau kita nyari warteg ya agak jauh ya, dan juga nggak enak juga kan orang sakit kan kalau kita bawa ke warteg nggak enak ya, maksudnya menghemat. Akhirnya udahlah, daripada kita ini keluar lagi, mendingan di sini aja kita cari makanan gitu kan. Akhirnya saya cari makanan dari situ, itu hamburger itu Pak, hamburger yang biasanya 20.000 atau 15.000 itu di sana 45.000. Nasi goreng yang biasanya ya 15 sampai 20 di sana 48.000. Nasi goreng 48.000, Pak. Luar biasa. Roti aja berapa itu? Intinya, wah, saya mikir ya, ini karena saya makannya di rumah sakit mahal kali ya, makanya semuanya jadi mahal gitu kan. Gitu. Nah, disitulah makanya saya, oh ini berarti dia positioningnya seperti ini. Segmentingnya beda, targetingnya beda, position, dan kalau seperti itu, tidak semua orang mungkin kan yang bisa berobat di situ, betul nggak? Kalau Iya. jasa dokter aja 300, obat sampai. Saya rasa kalau di rumah sakit biasa, obat itu nggak nyampe 600. Ya paling sekitar, paling mahal 300 lah ya Pak Dian ya, 300 apa 250 gitu kan. Ini di sana obatnya sampai 600.000. Tapi memang alhamdulillah, ya qadarullah ya, bukan karena obat itu juga ya. Jadi memang cepat sembuhnya. Bahagia saya. Jadi pas nyampe rumah itu minum obat baru beberapa kali, itu langsung demam langsung turun, langsung adem, langsung sembuh itu anak saya. Sekarang udah sekolah lagi anaknya. Alhamdulillah. Tadinya mengkhawatirkan tuh Pak. Udah 5 hari itu demam nggak turun-turun itu. Walaupun udah berobat ke dokter umum juga nggak bisa gitu. Nah, saya tuh kalau punya anak itu, kalau dokter biasa udah nggak mempan, saya cari yang paling mahal ya udah. Di mana di sini rumah sakit rumah TOI ke sana. Waktu dulu juga saya pernah Pak kena diare Pak ya, sebulan nggak sembuh-sembuh Pak. Jadi saya nyari rumah sakit Melia Cibubur. Oh itu lebih keren lagi kan rumah sakit Melia itu. Saya cari rumah sakit Melia. Gak taunya di sana, di luar dugaan saya, ternyata murah Pak. Memang dokternya mahal ya, dokter mahal, tesnya mahal, tapi obatnya cuma 20.000. Akhirnya saya kena waktu itu 450.000. Ya, yang mahal itu ya dokter sama ininya, layanan cek-ceknya itu, saya apa namanya, kotoran. Nah, tapi obatnya 20.000, makanya cuma 450.000. Saya heran, kok ini obat murah ya 20.000. Ternyata memang obatnya dikasih obat generik sama dia. Tapi sembuh, Pak. Sembuh, Alhamdulillah. Langsung 2 hari, langsung bagus ininya, kotoran saya. Gitu. Gitu. Gitu, Pak. Jadi, memang kalau Pak Dian, harus meningkatkan persepsi dulu, membranding dulu, Pak. Baru kita bisa masang tarif yang agak tinggi. Tapi kalau Iya. produk layanannya sama, terus kita pasang tarif agak tinggi, nanti terkenal mahal. Jadi orang Iya. nggak sesuai pemikirannya. Loh, kok di sana kok biasa ya, tempatnya biasa, kok harganya mahal ya? Nah, jadi orang bertanya-tanya gitu. Tapi kalau Pak Dian mungkin rumah sakitnya atau kliniknya itu sudah, mungkin tempatnya juga udah diperluas, kemudian juga pelayanannya sudah oke, terus tempatnya juga lumayan enak gitu, nyaman gitu kan, obat-obatannya lengkap. Itu Pak Dian naikin harga juga orang akan mikir ya nggak masalah gitu. Saya pengennya yang tempat yang bagus, obatnya mahal juga nggak masalah. Nah, Iya. seperti itu Pak Dian. Jadi harus meningkatkan yang pertama brandingnya ya. Ya. Nama apoteknya itu dibesarin kayak Apotek Sentosa yang di Bandar Lampung itu saya lihat dia agak agak besar ya, Apotek Apotek Sentosa. Jadi disediakan dokternya itu lebih dari satu. Jadi ada dokter penyakit dalam, dokter kandungan, kemudian dokter dokter apa gitu ya.
dokternya lengkap, spesialis di situ. Nah, kemudian apoteknya juga ada di situ langsung gitu. Dan memang harganya lebih mahal dikit ya nggak masalah, orang yang penting tempatnya nyaman, dokternya bagus-bagus, tempatnya bagus, ya orang bayar mahal juga nggak masalah gitu, Pak Dian. Seperti itu Pak Dian kalau di kesehatan gitu. Ya, intinya di layanan ya coach ya. Layanan harus ditingkatkan kalau mau harganya naik gitu. Kalau obatnya kan sebenarnya sama aja, kalau nggak generik ya paten itu aja. Obatnya sama, cuman harga obat itu kayaknya sih kalau menurut saya sesuai dengan tempatnya Pak gitu. Padahal harganya segitu kan HPP-nya, tapi dia bisa 2 kali lipat 3 kali lipat karena memang tempat nebus obatnya di tempat rumah sakit mahal Iya. gitu. Jadi sama kayak beli kopi lah ya, di warteg 3.000, di restoran itu bisa 45.000 gitu. Padahal sama-sama kopi gitu. Seperti itu mungkin. Kalau kita jualan obatnya sendiri gimana tuh? Kan kita ada dua nih, Mm-mm. ada kategori jasa, ada kategori eh, perdagangan gitu. Ya ada bahan-bahan apa? Ada produk komoditasnya yaitu ini eh, obat gitu. Mm. Dan itu harga dia produknya misalnya brandnya OBH gitu kan, OBH Kombi gitu. Ya kan sudah itu sudah apa? Harganya sudah segitu, produknya juga itu gitu. Kalau Udah ada di labelnya Pak ya? Udah ada labelnya di situ harganya. Harganya udah ada labelnya belum? eh, setiap produk obat itu sudah ada headnya, harga Oh, eceran udah ada tertinggi. labelnya. Iya. Hmm. Kalau diferensiasinya bagaimana ya? Kalau ini kan tadi kan bicara yang jasanya, Hmm. sekarang yang memang benar-benar produknya ada tuh, produk farmasinya gitu. Ya, kalau kita menjual produk yang udah ada harganya itu ya kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi sebetulnya. Meskipun kita di tempat yang mahal gitu ya, maksudnya kita bikin tempat yang wah gitu ya. Kalau harganya udah ditulis di situ, rasanya berat kalau kita mau naikin ya, karena kan udah ada tertera di situ, orang kan lebih logis lagi mikirnya, "Oh, ini kan 11.000 kok jadinya 25.000 kan kan kayak gini ya, karena ada labelnya gitu." Iya. Nah, jadi nanti mainkan di harga yang nggak ada harganya di situ. Kalau kita mau, nah nanti tergantung juga dari segmentingnya. Hmm. Segmentingnya di situ lokasinya itu di perumahan yang level yang mana gitu. Hmm. Perumahan yang level menengah ke atas apa kampung gitu kan. Iya. Nah, sesuaikan dengan market. Jadi harga itu juga sesuaikan dengan marketnya. Kalau dia marketnya menengah ke atas, ya kita nggak apa-apa taruh harga yang mahal, Pak. Laku juga pasti. Orang juga kan biasanya cari yang mahal ya. Kalau orang-orang kaya itu kecuali kalau orang-orang kaya pelit ya. Orang kaya pelit dia tetap aja dia nyarinya yang murah gitu ya. Makanya cuma Indomie gitu kan. Padahal duitnya udah banyak gitu, makanya yang cari yang murah-murah gitu. Jadi sesuaikan dengan segmennya, ya di sana lingkungannya apa, harus pas lah, harga juga harus pas Pak dengan segmen yang akan kita tuju. Gitu. Apa mahasiswa, kalau mahasiswa itu biasanya dia harganya pengennya murah, terus banyak ya kalau makanan gitu. Kalau obat ya, ya itu juga sesuaikan dengan segmennya Pak. Pak Dian mau sasar segmen yang mana gitu. Disesuaikan juga dengan ininya, brandnya, nama apotiknya, nama apotik apa, sambil di branding. Ya seperti itu lah. Cuman memang kita agak berat karena ada kompetitor itu ya. Tapi saya rasa kalaupun tempat kita udah bagus ya, udah terkenal bagus, kita harganya naikin sedikit nggak masalah sih Pak sebenarnya. Yang penting di sana itu ada pelayanan dokternya Pak. Kalau bisa pelayan dokter, umpamanya spesialis, ya ini memang butuh modal lagi Pak, ya, kita ngerekrut dokter spesialis gitu kan. Di sana nggak ada dokter spesialisnya ya Pak Dian ya? Oh, belum ada. Belum ada ya, masih Sebenarnya dokter kalau umum ya? apotek yang ada praktek dokternya baru di saya aja gitu.
Kalau bicara radius 1 kilometer lah misalnya gitu, radius 1 kilometer atau 2 kilometer itu baru di saya aja yang ada gitu layanan routernya. Ya kalau Di umpamanya bisa ditambahin dokter spesialis gitu Pak, itu lebih bagus lagi, lebih keren. Meskipun dokternya masih muda atau cari yang apa namanya yang nggak mahal gitu bayarnya ke dokternya gitu kan. Nanti bisa bagi dua gitu dengan dokternya gitu kan. Seperti itu Pak. Jadi value-nya lebih tajam. Artinya kayak saya nih malam-malam gitu nyari dokter, ternyata ketemu cuma dokter umum, ya kan nggak ketemu dokter spesialis. Nah, akhirnya saya kan nyari lagi kan dokter spesialis itu karena mungkin ya beda penanganan gitu kan. Nah, seperti itu. Itu akan ada lebih, tapi mungkin tempatnya ya sesuaikan juga. Artinya kalau Bapak mau scale up atau mau ekspansi, ya tempatnya diperbesar lagi, terus dikasih dokter spesialisnya. Insya Allah kalau obat itu mengikuti pasti kan. Kalau orang berobat di situ pasti obatnya tebus di situ kan. Iya Gitu. pasti. Jadi spesialis itu sebagai inovasinya gitu ibaratnya. Oh mau Hmm. spesialis anak ada. Yang lagi kenceng Pak anak Pak. Anak-anak saya ya habis yang ketiga sekarang keempat yang sakit. Makanya nanti tadi saya bilang sih ke istri saya nanti nanya sama istrinya Pak Dian. Istri Pak Dian dokter Iya, kan ya. Oh, iya. nanti saya boleh Hmm. Pak ya nanti ya. Boleh, boleh, Nelpon. Mas. Nah, dengan senang hati. Soalnya yang kakaknya yang nomor 3 udah sembuh, tapi ternyata sekarang adiknya yang nomor 4, yang 1 tahun setengah. Gitu. Iya, Itu iya, kasihan itu sekarang lagi lemas badannya tuh di kamar belum sembuh-sembuh yang keempat. iya, Gitu. iya. Bisa kok, mudah-mudahan bisa bantu. Mm. Paling nggak kasih inilah, second opinion gitu. Ya, oke. Baik, yang lain silakan. Pak Hendrik nih belum nanya, Pak Hendrik. Pak Hendrik, Koko Cihuy. Pak Hendrik, Pak Ketua. Tadi Pak Saim udah ya. Iya, Udah kalau komen. reseller itu memang inovasinya itu di cara penjualannya sih. Itu Iya, yang betul. ya. Betul Pak Saim. Kayak kemarin Pak Emir saya rekomendasi ke teman di SIT gimana itu Pak Amir? Ada tembusan nggak itu? Iya, makasih. Nah, saya kontak, saya kasih, sama dia kasih ke yang lain lagi. Terus saya kasih ke yang kedua itu, oh, Pak mahal Pak katanya. Wah, berarti bukan pasar saya yang mahal. Makasih Pak Saim. Iya, iya. Memang kalau kayak kita itu bisanya di inovasi di cara penjualan Pak Emir. Kalau reseller Betul, itu ya. betul. Jadi gimana kita ngasih pelayanan atau ngasih apa bonus-bonus gitu doang sih. Mungkin Iya, dari yang betul. lain itu. Tapi nambah Iya. dikit, saya percaya yang Iya. namanya pasar itu ada. Jadi walaupun banyak bilang mahal, buktinya saya udah 7 tahun lebih jual meja belajar, ya banyak juga yang beli gitu. Jadi kalau ketemu yang fix market itu ya cocok. Kalau nggak ketemu ya jangan kecewa, berarti bukan market kita gitu aja ini pola pikir kita. Ya, target market fit-nya harus pas. Kita mau mencasar menengah ke bawah atau menengah ke atas. Gitu. Kalau kita udah ketemu yang pas, berarti itu udah target market kita. Gitu, Pak. Nggak bakal ditawar. Gitu. Kalau di marketplace itu rata-rata ini, Pak, menengah ke bawah itu. Marketplace kayak Shopee itu menengah ke bawah itu. Makanya harga banding-bandingan harga itu di situ. Dan di situ nggak ada ibaratnya eh, yang penting murah aja udah. Mau barangnya jelek, mau apa. Yang penting murah, Pak, di situ. Kalau saya udah tebak ya. Pak Ketua, Pak Bambang, sehat Pak Ketua? Alhamdulillah sehat coach. Gimana tadi ada yang mau nanya apa Pak Ketua tadi? Ini terkait apapun bagusnya apa namanya produk kita ya. Apakah ada produk baru ataupun apa produk yang akan datang kita launching. Kemudian benefit sebagus apapun ini kan intinya ya di pelajaran kita yang lalu ya.
strategi marketing ya. Nah, jadi pola komunikasi yang baik untuk bisa menyampaikan ini kepada customer kita kan gitu ini ujungnya. Nah, ini cuman dari berapa yang sudah dipaparkan tadi, ini kan ada tadi masalah branding ada, kemudian ada masalah depresiasi, ada inovasi, sampai tadi tentang kelebihan-kelebihan kita ini kan harus disampaikan kepada konsumen ya, konsumen kita agar mereka tahu apa yang produk apa kelebihan dan apa produk-produk yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, cuman saya jadi bertanya ini dari apa yang sudah kita pelajaran dari kemarin ya, ada branding sebenarnya saya sampaikan tadi, kemudian ada apa nilai tambah yang harus disampaikan juga. Ini yang mana harus kita dahulukan untuk kita sampaikan agar bisa terbangun persepsi tadi produk kita bagus dan apa tadi ini ya, produk bagus dan persepsinya bagus. Nah, ini mana yang harus kita publikasikan dulu, kita komunikasikan dulu kepada konsumen kita, apakah melalui iklan-iklan yang kita tayangkan gitu. Yang mana dulu harus kita bangun gitu. Apakah brandingnya dulu atau kelebihan-kelebihan produk kita yang harus kita publikasikan terlebih dahulu gitu. Yang mana duluan ini coach? Atau ada produk baru ini kita publikasikan. Yang mana yang lebih baik kita lakukan agar bisa membangun persepsi bagus tadi dan produk baik tadi bisa tersampaikan kepada konsumen kita gitu. Jadi apa terbangun image yang baik di apa kita ya apa di konsumen kita. Nah, maksudnya apakah sekali tayang kita branding apa kalau saya toko saya branding dulu atau kita pasarkan produk-produk kita dulu bahwa kelebihan apa produk kita ini kita sampaikan atau branding tokonya dahulu kita sampaikan itu agar toko kita dikenal dulu baru produknya gitu atau gimana coach yang baiknya coach atau paralel gitu ini ya sekali jalan untuk apanya pola komunikasinya untuk iklannya itu. Iya. Coach. Jadi ini ilmu di product launch dinamik ya, yang diajar sama Kang Dewa itu ya. Kalau udah ada yang pernah belajar sama Kang Dewa, ini namanya product launch dinamik. Artinya bagaimana cara meledakkan produk pada saat launching, ya kan? Bagaimana cara meledakkan produk pada saat launching. Jadi Pak Ketua, kita harus siapin dua-duanya. Makanya kalau kita mau launching produk baru atau toko baru, kita harus persiapin dulu produk ini bagus apa biasa gitu kan. Nanti disesuaikan dengan target marketnya. Nah, yang saya maksud produk bagus, persepsi bagus, itu dua-duanya harus siap, Pak Ketua. Jadi jangan branding dulu, produknya masih biasa, ujung-ujung ntar kalau udah laku orang kapok ya, kata Pak Sain tadi. Ternyata pas udah kita branding tuh, bagus, nggak taunya barangnya jelek-jelek gitu kan. Oh, pas saya kesini kok ternyata ini ya, biasa gitu kan. Nggak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Akhirnya ngedrop, Pak, penjualannya. Tapi kalau kita sudah siapin produk yang bagus, ya kan, terus kita nanti launching, terus kita nge-brand sana-sini, terus orang beli, ternyata produknya juga bajunya enak-enak, maksudnya model terbaru terus apa namanya, bahannya juga bagus gitu kan. Itu nanti akan meledak, Pak, dan penjualnya terus karena memang produknya bagus ya. Terus juga kita tiap hari branding, membangun kekuatan produk. Kalau retail biasanya memang membangun kekuatan toko ya, karena produk itu biasanya itu tadi buatan pabrik ya, buatan supplier gitu kan, bukan buatan kita. Jadi yang perlu diinin adalah ya branding nama kita, nama nama toko kita, Pak Ketua. Jadi toko kita itu kalau bisa namanya sudah nge-brand. Nah, terus kita jualan produk A yang memang orang juga kadang jual. Nah, di situ nanti orang akan ketemu nih, dia tuh marketnya segmen atas apa bawah. Kalau segmen atas kita agak tinggiin tambahin dikit lagi harganya juga nggak masalah, Pak. Orang akan beli juga pasti. Gitu. Nah, di tempat Pak Ketua ini rata-rata konsumennya itu atau calon-calon customer-nya itu menengah ke bawah atau menengah ke atas, Pak Ketua?
Eh, saya pernah coba untuk menengah ke bawah ya, menengah ke bawah saya siapkan barangnya ya. Kemudian kalau karena saya lihat di sekitaran itu banyak juga yang masih menengah ke bawah gitu. Tetapi ternyata begitu kita siapkan barang-barang yang menengah ke bawah, dan orang-orang yang datang kita anggap menengah ke bawah ini juga mereka memilih bahan ya, memilih bahan dan tidak cocok yang kita siapkan barang menengah ke bawah ini. Justru mereka pilih yang barang yang menengah ke atas gitu, meskipun secara ekonomi kita lihat mereka menengah ke bawah. Itu pula tren saya lihat di tempat yang baru ini gitu. Sehingga akhirnya ya udah kita pilih barang-barang yang udah menengah ke atas saja, nggak usah ke bawah gitu. Karena ternyata yang datang itu meskipun ekonomi ke bawah, cuman carinya yang barang bagus gitu. Nggak cocok dia kalau di ini Bu kita tawarkan, ini Bu yang barang yang murah gitu ya. Nggak cocok dia. Ini barang nggak ini kurang bagus lah gitu. Akhirnya pilih juga yang barang yang bagus gitu ya. Padahal kebanyakan itu banyak yang mungkin untuk untuk kado ya, untuk kado. Tapi nawar nggak Pak Ketua? Apaan motong? Dia nawar nggak dikasih barang yang menengah ke atas tuh, nawar nggak harganya? Ada yang nawar, tapi kebanyakan mereka dikasih barang udah yang ini aja gitu. Jadi nggak banyak juga yang menawar, meskipun ada beberapa. Itu berarti kalau yang ada menawar-nawar itu berarti kalau saya lihat trennya hanya tanya-tanya saja, nggak jadi beli gitu. Jadi bukan target kita gitu ini ya. Jadi itu kalau saya lihat dari segmen pelanggan yang datang gitu. Dan ini sudah pernah kita terapkan juga beberapa contoh yang buat ini ya. Misalnya 100.000 gratis ongkir itu. Kemudian yang gratis bungkus kado ini juga kita lakukan gitu. Sudah kita lakukan. Cuman belakangan ini trennya agak turun ya. Apakah itu, maka saya bilang tadi, apakah branding tokonya yang perlu diperbaiki gitu kan, atau memang seperti kata Pak Emir ini udah banyak orang seperti ini gitu melakukan itu, gratis bungkus kado gitu kan, gratis ongkir. Apakah sudah semakin banyak sehingga trennya turun? Makanya saya perlu ini, apakah ini publikasi saya yang kurang untuk menyampaikan ke konsumen tentang tadi kelebihan kita ini tadi, benefit yang kita berikan ke konsumen. Atau mungkin tokonya yang perlu di branding kembali gitu ini. Makanya saya tanya tadi, mana yang lebih saya dahulukan gitu. Apakah branding tokonya saya perbaiki dulu ini ya, atau itu tadi yang kelebihan itu kita komunikasikan itu. Ya, kalau kata saya sih Pak Ketua, dua-duanya Pak harus kita jalankan. Jadi produknya harus diperbaikin, kemudian tokonya juga brandingnya harus diperbaikin. Dua-duanya saling berjalan, karena kalau ketinggalan satu nanti ujung-ujungnya nanti ada yang gagal kan. Makanya kita produknya dibagusin, tapi branding nggak dikerjain, akhirnya laris juga tapi nggak seberapa gitu kan. Tadi grafiknya seperti ini ya Pak, yang saya lihat terakhir itu loh Pak. Sorry ya. Oh ini. Kelihatan Pak ya. Yang tadi nih Pak. Nah ini Pak. Jadi dua-duanya harus kita kerjakan Pak. Produknya bagus, ya, persepsinya juga harus dibangun gitu, supaya hasilnya seperti ini. Kalau produknya bagus aja, persepsinya biasa, kan ini grafik seperti laku kan Pak, tapi nggak seberapa meledak gitu, karena nggak membangun branding gitu. Tapi kalau semuanya dijalankan, produknya bagus, persepsinya bagus, maka nanti hasilnya pun akan maksimal. Seperti itu. Seperti itu Pak Bambang. Jadi dua-duanya harus dikerjain. Kalau ketinggalan satu nanti dia nyangkutnya di A atau di B nanti. Kalau ada yang ketinggalan satu. Makanya kalau branding doang nih, ya kan,
persepsi bagus, ya kan? Produknya biasa, akhirnya hancur. Gitu. Pak Pak Ketua atau Pak Bambang, tokonya udah di branding bagus gitu ya. Tapi yang dijual di sana produknya murah-murah semua gitu ya. Ya nanti orang ke sana juga, di sana barang murah-murah, nggak bagus kualitasnya gitu kan. Nah, jadi membangun persepsi nanti malah gitu ujung-ujungnya ya kita branding itu sia-sia gitu kan. Karena pas sudah datang ke tokonya ternyata produknya itu jelek-jelek gitu ya. Nah, seperti itu, Pak Bambang. Siap, Coach. Udah jam 11 ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau ada keperluan. Kita akhiri aja. Sambil dibahas, ini udah deket yang untuk masalah wisuda itu. Ini pertemuan berapa kali lagi, Coach nih? Pertemuan ini kan udah 10 ya. Berarti 2 lagi, Pak. 2 lagi ya? 2 lagi, terus ujian sekali, berarti 3 kali lagi. Iya. 3 kali lagi. Gitu. Nanti di grup di-share lagi tuh apa jadwalnya, Pak. Pak Ketua, jadwalnya. Itu ya. Biar nanti. Pak Yuda, gimana kabarnya Pak Yuda? Alhamdulillah sehat, Coach. Sehat, alhamdulillah. Gimana usahanya? Lancar? Ya, kalau saat ini demand-nya ke banyak yang ke pesantren dulu. Oh, pesantren. Harga beras kan tinggi, kita pun vendor-vendor yang beras tinggi udah nggak kita ambil lagi karena nggak kuat. Itu toko-toko rumah makan pun udah nggak mau karena harga terlalu tinggi. Iya. Inilah, ini masih kayaknya sampai tahun 2024 nih mungkin sembako mahal. Iya, iya. Ya. Itu mungkin karena ada situasi ya, situasi politik ya yang harus ini, karena mau pilpres. Jadi ya kita doakanlah ya semoga pilihan kita bisa berhasil gitu, duduk di RI 1 seperti itu. Amin. Amin. Ya amin ya. Amin. Anies Baswedan dan Muhaimin. Baik, yang lainnya untuk jadwal itu ntar tetap dibahas ya Pak Ketua. Soalnya 3 pekan lagi kita ketemu nih. Iya, Gitu. di grup ada yang balas udah saya buat ini. Ya, Bogor. Di grup teman-teman ini di grup itu dibalas kalau ada usulan tempat di ini. Kalau setuju ya. Iya. Kita ini ya eksekusi ya kalau setuju ya. Kalau yang dari Medan bisa Pak datang ya ke Bogor. Ke Bogor naik pesawat turun di mana, Coach? Pesawatnya itu ada 2, bisa di Halim, bisa di Cengkareng. Ada 2. Bisa di Halim, bisa Cengkareng. Kalau yang murah di Cengkareng. Kalau yang mahal lebih dekat tapi. Ya lebih dekat. Gitu. Beda dikit itu. Ya, mudah-mudahan terkabul ya. Kita ketemuan. Sekali doang. Ya, oke. Mungkin iya, Pak Hendrik belum ngomong nih. Gimana kabarnya Pak Hendrik? Ikut aja, Coach. Ikut aja ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Ya, kita ketemuan lah ya, biar energinya bisa saling memberikan energi positif. Makasih ya, saya Luan cabut ya. Oke, siap. Pak Ketua, tadi Pak Saim ya, MC-nya ya? Baik. Iya. Ya, sebelumnya sebaiknya Coach Ardi
memberikan referensi itu tempatnya dulu. Jadi kita bisa menganggarkan kira-kira budget yang dikeluarkan berapa gitu nanti biar dipikirkan sama rekan-rekan gitu. Ya, jadi coach mempersiapkan tempat yang pastilah kita di puncak tuh di gitu? Ya villa mana nih yang kita tempatin gitu. Ya. Oke, nanti saya tanya-tanya dulu ya, saya survei dulu. Coba biar dipastiin gitu. Baiklah, pertemuan kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Makasih ya semuanya. Oh, izin. Assalamualaikum. Ya, terima kasih semua ya. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama.